Halo Sobat My Club, berjumpa lagi dalam acara fashion yang paling ditunggu-tunggu, tentunya dalam acara Fun, Fashion Your Need. Nah Sobat My Club, kali ini kami akan membahas tentang tie-dye yang lagi viral banget di kalangan semua masyarakat Indonesia. Nah Sobat My Club, tahu nggak sih sekarang tie-dye menjadi tren yang kembali viral di masa pandemi COVID-19 ini? Aktivitas mewarnai kain itu dianggap menjadi pilihan kegiatan kreatif yang memicu rasa bahagia di tengah situasi serba tak pasti seperti saat ini. Dulu sebelum muncul nama tie-dye di Indonesia adalah jumputan, yang bahkan beberapa dapat dikombinasikan dengan batik. Sedangkan di Jepang, tie-dye juga dikenal dengan istilah shibori yang telah hadir sejak lama. Pada dasarnya, tie-dye merupakan teknik pewarnaan kain dengan metode ikat dan lipat. Prinsip kerjanya adalah dengan memblokir atau menutup bagian kain tertentu agar warna tidak masuk. Hasilnya mayoritas berupa bentuk geometris, abstrak, atau kombinasi keduanya. Tie-dye juga dianggap sebagai aktivitas kreatif dan praktis loh. Nilai praktis yang dimiliki membuat tie-dye bisa dilakukan di rumah tanpa perlu repot. Nah, sekarang kalian simak ya bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat tie-dye. Sebelum membuatnya, kalian harus terlebih dahulu mempersiapkan beberapa bahan dan peralatan yang diperlukan. Tenang aja, kalian tak memerlukan ruangan terlalu besar untuk membuat tie-dye loh. Cukup gunakan area halaman belakang rumah atau dimanapun di salah satu sudut rumah kalian. Nah Sobat My Club, berikut adalah bahan-bahan dan alat yang cukup kalian perlukan untuk membuat tie-dye sendiri di rumah nih. Yang pertama, ada kain atau kaos yang akan diwarnai. Yang kedua, pewarna tekstil baik sintetis ataupun alami. Yang ketiga, air. Yang keempat, ada garam atau cuka. Nah, beberapa jenis pewarna perlu dicampurkan dengan garam atau cuka agar warna dapat masuki pori-pori kain dengan mudah. Yang kelima, ada sarung tangan karet. Yang keenam, ada karet gelang. Yang ketujuh, ada botol spare. Dan yang terakhir, ada kelereng atau benda lain untuk mengisi bagian dalam ikatan. Tapi Sobat My Club, perlu kalian tahu setelah kalian mempersiapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tie-dye, kalian harus mengetahui cara membuat tie-dye-nya ya. Tunggu dulu, tiap jenis tie-dye cara pembuatnya berbeda-beda loh. Ada 5 jenis tie-dye dan cara membuatnya. Yang pertama ada jumputan. Pakaian dengan kain hasil pewarnaan tie-dye memang sangat indah dan sedang tren sekarang ini. Tetapi, tahukah kalian jika teknik pewarnaan ini sudah lama dilakukan oleh para pengrajin seni kerajinan tangan di Indonesia loh? Jenis tie-dye ini berasal asli dari Indonesia, lebih tepatnya dari Pulau Jawa. Tie-dye dengan motif ini banyak diproduksi di Jawa Tengah, Bali, dan juga Palembang. Yang kedua ada shibori. Teknik ini merupakan teknik pewarnaan kain yang berasal dari Jepang. Dengan menggunakan lipatan kain yang rumit, teknik shibori dapat menghasilkan motif yang unik dan detail. Dua motif shibori yang paling unik adalah arashi dan itajime. Pada abad ke-8 di Jepang, tie-dye shibori umumnya menggunakan warna indigo atau biru yang dihasilkan dari tanaman perdu. Nah, yang ketiga ada deep dye atau ombre. Jenis tie-dye ini sebenarnya hanya melibatkan proses pencelupan saja tanpa pelipatan atau pengikatan. Warna ombre didapatkan dari pencelupan sebagian kain dan membiarkan pewarna merambat naik ke bagian kain yang tidak dicelup. Kalian dapat menggunakan lebih dari satu warna dari sisi yang berbeda secara bergantian. Nah, yang keempat ada spiral. Jenis tie-dye yang terakhir adalah spiral nih. Teknik ini mengutamakan ketangkasan kalian dalam memutar kain yang menghasilkan pusaran atau spiral. Jenis tie-dye ini banyak kalian temui di baju, kaos, hingga taplak meja. Nah, Sobat My Club, berikut ada rekomendasi kain untuk tie-dye. Tidak semua jenis kain dapat menyerap warna dengan baik. Beda jenis kain, beda pula tingkat ketebalan warna yang dihasilkan. Untuk hasil yang terbaik, kalian disarankan menggunakan materi kain atau kaos berbahan dasar serat alami. Berikut beberapa rekomendasi kain yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ada kain linen. Yang kedua, kain katun. Pilih yang dibuat dari serat alami. Yang ketiga ada kain rayon. Dan yang terakhir ada kain sutra. Selanjutnya ada cara mewarnai tie-dye. Pada dasarnya, tie-dye merupakan proses pewarnaan kain dengan metode lipat dan ikat. Sejumlah teknik lipat dan ikat yang berbeda bisa menciptakan berbagai motif yang menarik nih. Sobat My Club bisa mencoba motif tie-dye spiral dan crumple sebagai permulaan yang cukup mudah. Untuk shibori, teknik arashi yang menghasilkan motif lurik yang memberikan motif geometris juga bisa kalian coba loh. Nah, setelah menentukan motif yang diinginkan, kalian bisa melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, persiapkan bahan, alat, dan tempat. Siapkan bahan sesuai kebutuhan motif yang kalian inginkan. Beda motif, beda pula bahan yang diperlukan.
Seperti kalian tahu, agar tidak terlalu menodai area rumah, sediakan plastik besar sebagai alasnya. Yang kedua ada lipat kain. Lipat dan ikat kain sesuai motif yang kalian inginkan. Lakukan perlahan dan dengan seksama. Lipatan yang tepat akan memberikan hasil yang lebih baik. Yang ketiga, rendam kain dalam air. Dalam keadaan basah atau setengah basah, kain memiliki kemampuan untuk menyerap warna dengan lebih baik. Rendam kain selama sekitar 30 menit sebelum proses pewarnaan. Lebih lama, lebih baik loh. Yang keempat, racik larutan pewarna. Beberapa pewarna tie-dye hadir dalam bentuk cair yang bisa langsung dipakai. Namun, tak ada salahnya bereksperimen dengan jenis pewarna lain yang harus kalian racik terlebih dahulu. Racik larutan pewarna sesuai dengan petunjuk yang ada dalam kemasan. Yang kelima, lakukan pewarnaan. Siapkan plastik sebagai alas agar warna tidak menetes kemana-mana. Semprotkan pewarna kain sesuai dengan yang diinginkan dengan botol spray. Bagi kalian yang melakukan pewarna dengan teknik celup, kalian bisa langsung memasukkan kain yang telah dilipat ke dalam larutan pewarna yang didiamkan selama 30-60 menit. Nah, yang keenam atau yang terakhir, diamkan kain yang telah diwarnai. Setelah diwarnai, diamkan kain selama 4-6 jam. Mendiamkan kain yang telah diwarnai selama semalaman akan memberikan hasil yang lebih baik. Kemudian, bilas dan jemur kain dengan air dingin. Lalu lepas ikatan dan keringkan. Setelah itu, jauhkan kain dari paparan sinar matahari langsung. Nah, Sobat Makeup, cukup menarik bukan dalam proses pembuatan tie-dye untuk kalian coba di rumah? Sebenarnya bukan hanya kaos atau celana saja yang bisa kalian tie-dye, tetapi semenjak pandemi COVID-19 ini belum berakhir, masker pun bisa kalian tie-dye loh. Sobat Makeup akan memiliki tampilan yang kece kalau menggunakan baju tie-dye secara serasi, kemudian bisa pilih tempat foto yang instagramable supaya lebih menarik. Selamat mencoba ya Sobat Makeup, dan jangan lupa untuk kalian share ke teman-teman kalian juga. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.